Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairiatul Hanifah, NIM 2014 kelas TBIB, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan materi Otonomi Pendidikan. Yang pertama, tujuan dan manfaat otonomi pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia yang akan dicapai idealnya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, banyak kendala-kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, dan lain-lain. Salah satu persoalan yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia adalah pada saat sistem pendidikan Indonesia tersentralisasi. Semua kebijakan diatur oleh pusat, mulai dari teknis pelaksanaan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, buku paket atau rujukan, dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar ada keseragaman output lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan tuntutan kebijakan politik yang digunakan penguasa Orde Baru saat itu. Tapi kita lupa bahwa keadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam sesungguhnya membutuhkan output dari lembaga pendidikan yang beraneka ragaman pula. Selanjutnya, manfaat otonomi pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, efisiensi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, efisiensi administrasi. Dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. Yang keempat, perluasan dan pemerataan. Membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Yang kedua yaitu jenis dan fungsi otonomi pendidikan. Jenis-jenis otonomi pendidikan. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial memiliki pola yang terorganisir, di mana bagian-bagian dari sistem yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur. Yang kedua, pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat atau community-based education merupakan pengembangan dari manajemen berbasis sekolah atau school-based management yang memberikan otonomi kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah yang mengelola pendidikan dan menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat atau community dalam pengertian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat biasa atau general public dan masyarakat khusus atau special public. Yang kedua, fungsi otonomi pendidikan. Dengan otonomi pendidikan, maka efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan pendidikan di tingkat lokal, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan, dan terwujudnya pelayanan masyarakat sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan berkualitas, serta sebagai instrumen vital dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga kerja pendidikan, serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Yang kedua, sumber daya pendidikan dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat terjamin. Mungkin hanya itu penjabaran dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.